Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irma Mentari Buluginting dari kelas 11A12 NPM 21150101118 dari Prodi PGSD. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebutkan kemerdekaannya. Penjajahan bangsa Barat. Pada abad ke-15, kehidupan yang tentram di Indonesia mulai terusik oleh kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Kepulauan Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke dunia timur adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka membawa armada kapalnya ke dunia timur dengan membawa misi agama, perdagangan, dan daerah koloni. Selanjutnya, penjajahan Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Admiral Alfonso de Albuquerque mulai menancapkan kuku penjajahannya di tanah air dan menaklukkan Malaka, yang merupakan wilayah bagian Nusantara. Dengan dikuasainya Malaka, maka semakin terbukalah jalan untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Nusantara yang kaya akan rempah-rempahnya. Portugis yang pada awalnya hanya akan mencari rempah-rempah ke dunia timur, akhirnya mereka malah menaklukkan, menguasai, dan menjajah bangsa yang ada di Nusantara ini. Selanjutnya, penjajahan Spanyol. Pada tahun 1522, bangsa Spanyol telah sampai di Tidore. Hal ini memang tidak diduga sebelumnya karena Spanyol dan Portugis yang semulanya berangkat bertentangan arah. Pada tanggal 22 April 1529, pihak Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian yang dinamakan Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka Spanyol harus keluar dari wilayah Indonesia dan wilayah Nusantara ini kemudian berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Portugis. Berikutnya yaitu penjajahan Belanda. Pada tahun 1596, armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali sampai ke Kepulauan Nusantara yang pada saat itu berlabuh di Banten. Pada saat itu, Belanda membentuk suatu persekutuan dagang yang kita kenal dengan VOC, dan VOC inilah yang kemudian menguasai serta mengeksploitasi ekonomi di Indonesia dari tahun 1602 sampai tahun 1799. Pada tahun 1799, kekuasaan Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda karena VOC mengalami kebangkrutan. Berikutnya yaitu penjajahan Prancis. Sebenarnya, Prancis tidak secara langsung menjajah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kalahnya Belanda oleh Prancis dalam peperangan negaranya. Berikutnya, penjajahan Inggris. Pada tahun 1811, armada Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menyerang Hindia Belanda dan menaklukkan Batavia. Pada saat itulah kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Penjajahan ini tidak berlangsung lama karena adanya Convention of London yang di mana daerah kekuasaan Belanda yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan kepada Belanda. Yang kemudian pada saat itu pemimpin Inggris yakni Letnan Gubernur John Vendel harus menyerahkan kekuasaannya kembali ke tangan Belanda. Selanjutnya yaitu penjajahan Belanda kedua. Penjajahan Belanda kedua ini berlangsung selama 26 tahun. Suatu masa yang lama yang kemudian penjajahan Belanda ini pun berakhir setelah bala tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura berhasil menaklukkan Belanda tanpa syarat, dan berakhir pada tanggal 10 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Perjuangan menuju kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya menentang penjajah berlangsung dalam dua periode. Periode pertama yaitu dimulai dari perjuangan bangsa menentang Portugis sampai tahun 1908. Kemudian pada periode kedua yaitu dimulai pada saat masa kebangkitan nasional sampai dengan masa kemerdekaan. Perjuangan sebelum kebangkitan nasional. Perjuangan pertama menentang penjajah dilakukan bangsa Indonesia terhadap penjajah Portugis dilakukan oleh 1. Perjuangan rakyat Maluku, 2. Perjuangan rakyat Johor, 3. Perjuangan rakyat Demak, 4. Perjuangan rakyat Aceh, 5. Perjuangan rakyat Malaka, 6. Perjuangan rakyat Sunda Kelapa. Selanjutnya, perjuangan menentang penjajah Belanda. Perjuangan bangsa menentang penjajahan Belanda sudah dimulai pada awal abad 17 sampai awal abad 20. Perjuangan ini terjadi di mana-mana di seluruh Nusantara. Beberapa di antaranya yaitu 1. Perang Diponegoro, 2. Perang Padri, 3. Perang Aceh. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu perjuangan bangsa Indonesia menuju perjuangan dimulai dengan datangnya bangsa-bangsa Barat yang tadinya hanya melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah. Akan tetapi pada saat itu juga para bangsa Barat melakukan serta mulai mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan juga mulai memonopoli perdagangan Indonesia. Namun, pada tahun 1942, penjajahan atas bangsa Barat rontok oleh bala tentara Jepang yang berhasil mengalahkan pihak Belanda.
Perjuangan bangsa Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yakni terbagi dalam periode sebelum kebangkitan nasional dan juga periode setelah kebangkitan nasional, dan kemudian pergerakan kepemudaan menjadi pemersatu bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Sekian, terima kasih.